Di awal cerita, kita melihat seseorang yang sedang membersihkan selokan, yang ternyata adalah karakter utama kita yang bernama Nor. Nor adalah seorang petualang dengan peringkat terendah. Setelah selesai membersihkan selokan, Nor menerima imbalan dari seorang nenek, dan dia mengucapkan terima kasih kepada Nor. Nor kemudian pergi untuk melanjutkan pekerjaan lainnya dan tampak bersemangat untuk mendapatkan lebih banyak uang. Sekali lagi, Nor menerima pujian dari orang yang memberinya misi. Tiba-tiba, Nor mendengar suara seorang wanita yang meminta tolong dari dalam gua. Nor segera berlari menuju tempat itu dan melihat seorang gadis yang sedang diserang oleh monster sapi. Namun, cerita kemudian beralih ke 15 tahun sebelumnya. Di sebuah rumah di bagian barat wilayah kerajaan Clays. Di rumah tersebut, ada seorang anak yang sedang meracik ramuan untuk ibunya yang sedang sakit. Anak itu adalah Nor. Setelah selesai, Nor bersiap untuk memberi makan kambing di atas bukit. Ibunya memperingatkannya agar tidak melewati penghalang di balik batu. Ibu Nur yang sedang batuk-batuk tampak merasakan sesuatu. Dia kemudian berkata kepada putranya untuk menjalani hidup sesuai keinginannya. Saat malam tiba, Nor telah menyelesaikan semua pekerjaannya. Ia membuat sup untuk ibunya dan membawanya ke kamar. Namun, Nor menjadi panik saat menyadari bahwa ibunya sudah tidak bernafas dan sudah meninggal. Nor menguburkan ibunya di samping makam ayahnya. Dia berusaha tegar dan berhenti menangis di depan makam kedua orang tuanya itu. Nor menjalani hari-harinya di rumah, berburu, merawat ternak, dan membersihkan rumah yang berantakan. Nor memakan sup buatannya sendiri dan sesekali teringat akan orang tuanya. Suatu malam, Nor menemukan sebuah buku yang dulu sering dibacakan oleh ayahnya. Ketika ayahnya masih hidup, dia sering menceritakan berbagai kisah kepada putranya. Salah satu kisah yang diceritakan adalah tentang seorang petualang. Petualang itu melakukan banyak hal bersama teman-temannya, termasuk mengalahkan para penjahat demi melindungi teman-temannya. Itulah arti sebenarnya dari seorang petualang. Mengingat kisah petualang ini, Nor tampaknya telah memutuskan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Nor meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke kota dan menjadi petualang. Setelah beberapa waktu dalam perjalanan, Nur melihat semacam penghalang yang pernah diperingatkan oleh ibunya dulu. Sekarang Nor telah membulatkan tekad untuk meninggalkan tempatnya dan menuju kota. Meski merasa sedikit takut berada di hutan sendirian di tengah malam, Nor tetap melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, keesokan paginya, Nor tiba di kota. Ia masuk ke dalam kota untuk menuju ke Serikat Petualang. Nor terpesona dengan keramaian kota yang baru pertama kali ia kunjungi. Saat masuk ke Serikat Petualang, Nor bertemu dengan seorang pria yang bertugas mendaftarkan para petualang. Pria itu meminta Nor untuk pergi karena tempat itu tidak cocok untuk anak kecil. Pria itu juga mengatakan kepada Nor agar tidak membuat orang tuanya khawatir. Saat itulah Nor memberitahunya bahwa dia sudah tidak memiliki orang tua. Mendengar hal ini, pria tersebut memutuskan untuk berbicara lebih lanjut dengan Nor. Ia menjelaskan bahwa ada persyaratan untuk mendaftar sebagai petualang di ibu kota. Nor diberitahu bahwa dia harus mengikuti pelajaran di pusat pelatihan terlebih dahulu. Di pusat pelatihan, Nor akan dilatih oleh para sensei dan berlatih untuk mendapatkan keahlian apa yang ia kuasai. Nor diminta untuk memperoleh keterampilan lebih dulu sebelum mendaftar ke Serikat Petualang. Pertama, Nor pergi ke tempat pelatihan ahli pedang. Dia pernah mendengar tentang seorang ahli pedang yang mampu membunuh naga hanya dengan sekali tebasan. Nur mulai berlatih bersama dengan orang-orang di sana. Suatu hari, ada seorang pria yang berhasil membangkitkan keterampilan saat pelatihan itu. Selama beberapa bulan, Nur tetap semangat berlatih dengan pedang kayu. Namun, pelatih di sana, yang bernama Sik, meminta Nur untuk berhenti. Sik berkata bahwa waktu Nur akan terbuang sia-sia jika terus berlatih seperti itu. Selama latihan, Nor hanya bisa menguasai keterampilan menangkis untuk menghindari serangan fatal. Sik meminta Nor untuk mencoba keterampilan lain, dengan harapan Nor akan mendapatkan keterampilan di pusat pelatihan yang berbeda. Akhirnya, Nor pergi ke pusat pelatihan warrior. Di sana, Nor menjalani latihan yang berat. Namun, beberapa bulan kemudian, Nor kembali gagal mendapatkan keterampilan dan hanya sedikit meningkatkan kekuatan fisiknya. Pelatih di sana memperingatkan Nor bahwa jika dia terus memaksakan diri, dia bisa saja mati. Selanjutnya, Nor mencoba tempat pelatihan hunter. Sayangnya, Nor juga tidak memiliki keahlian untuk menggunakan senjata yang digunakan oleh pemburu. Nor mencoba tempat pelatihan sebagai thief, tetapi dia tidak memiliki bakat sebagai mata-mata, karena bahkan tidak bisa merasakan kehadiran seseorang. Di pelatihan penyihir,
Nor hanya mampu mengeluarkan sihir api kecil setelah beberapa bulan latihan. Nor kemudian menemui Paman dan menceritakan semuanya. Paman pun heran mengapa Nor tidak bisa mendapatkan keahlian setelah berusaha selama 3 bulan di setiap pelatihan. Dengan sedikit sedih, Paman akhirnya mengatakan bahwa Nor tidak bisa mendaftar di Serikat Petualang. Nor pulang ke rumah dengan wajah murung dan pergi ke makam kedua orang tuanya. Sekarang Nor menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki bakat apapun. Namun dia pantang menyerah. Meski tanpa bakat, dia bertekad untuk terus berlatih demi mencapai apa yang dia inginkan. Nor kembali berlatih pedang sambil mengingat kata-kata Si yang pernah mengatakan bahwa jika Nor melatih satu keterampilan terus-menerus, dia mungkin bisa mendapatkan keterampilan baru. Nor fokus pada keterampilan menangkis, karena itu adalah satu-satunya keterampilan yang dia peroleh selama pelatihan pedang. Nor terus berlatih tanpa henti. Setahun kemudian, Nor mampu menangkis 10 pedang hanya dengan sekali tarikan nafas. Setelah 3 tahun, dia sudah bisa menangkis 100 pedang dalam satu tarikan nafas. Nor terus berlatih tanpa henti hingga pedangnya sering rusak. Dan dia melanjutkan latihan ini selama 10 tahun berikutnya. Pada hari itu, Nor akhirnya bisa menangkis 1000 pedang dengan sekali tarikan nafas. Namun, dia masih belum mendapatkan keterampilan baru. Pagi harinya, Nor memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Nor kembali ke Serikat Petualang dan menyerahkan daftar keterampilan yang dia miliki. Resepsionis di tempat itu heran dan bertanya apakah keterampilan yang dimiliki Nor benar-benar seperti yang ada di daftar. Resepsionis kemudian memberitahu tentang pusat pelatihan di ibu kota, dan Nor menjelaskan bahwa dia sudah mengikuti semua pelatihan tersebut. Nor mulai menyadari bahwa mungkin dia memang tidak bisa mendaftar. Saat itu, Paman datang dan meminta Nor untuk tidak mengganggu pegawainya. Nor menyapa Paman, dan Paman akhirnya ingat bahwa itu adalah Nor. Nor kemudian menjelaskan bahwa dia telah berlatih keterampilannya selama 14 tahun. Mendengar hal itu, Paman memberitahu bahwa peringkat tertinggi para petualang adalah peringkat S, dan peringkat terendah adalah peringkat T, dan semakin banyak keterampilan yang dimiliki, semakin baik peringkat tersebut. Namun, Nor tidak memiliki keterampilan tersebut, sehingga Paman menjelaskan bahwa ada satu peringkat lagi yang lebih rendah. Nor sangat bersemangat setelah mendengar informasi tersebut. Peringkat terendah adalah peringkat F. Peringkat F hampir tidak pernah terdengar di kalangan para petualang. Dan ada syarat khusus untuk peringkat ini, yaitu hanya boleh menerima misi di dalam kota. Paman mengatakan bahwa tidak ada petualang yang mau menjadi pembantu warga kota seperti petualang peringkat F. Tetapi Nor tampaknya ingin mendaftar untuk peringkat F. Akhirnya, Paman memberikan lisensi petualang peringkat F kepada Nor, dan Nor sangat bahagia menerima lisensi tersebut. Nor secara rutin menerima misi dari warga kota. Dia menggunakan keterampilannya untuk membantu mereka, seperti mengangkat barang dan mencari kucing yang hilang. Setelah sore hari, Nor juga meluangkan waktu untuk berlatih mengayunkan pedang. Hari-harinya berlalu dengan rutinitas ini. Mimpinya untuk bisa berguna bagi orang lain akhirnya terwujud. Kemudian, cerita kembali ke masa kini, di mana Nor melihat seorang gadis yang sedang diserang oleh monster. Minotaur tersebut mengamuk dan membunuh banyak orang yang mencoba melindungi gadis bernama lain. Nor berusaha menyelamatkan kesatria tersebut, tetapi sudah terlambat. Para pasukan yang berusaha menahan Minotaur itu juga langsung terbunuh. Akhirnya, hanya Lain yang tersisa. Nor segera menyelamatkan Lain dari serangan Minotaur dengan menggunakan keterampilan menangkisnya untuk menghadapi serangan tersebut. Nor menyadari bahwa jika terkena satu serangan lagi, dia pasti akan mati. Dia tidak memiliki keterampilan menyerang. Saat Minotaur itu kembali berusaha menyerang Lain, Nor berhasil menyelamatkan Lain sekali lagi. Kemudian, Nor teringat nasihat ayahnya dan memutuskan untuk menggunakan keterampilan menangkisnya. Dia berhasil membuat senjata Minotaur itu memantul ke lehernya dan menebas kepalanya sendiri. Akhirnya, Nor berhasil membunuh Minotaur tersebut. Nor menyadari betapa lemahnya dirinya. Lain mengucapkan terima kasih dan ingin mengetahui nama pria yang telah menyelamatkannya. Namun, Nor merasa dirinya tidak berarti apa-apa. Jadi dia segera pergi dari tempat itu. Setelah itu, para pasukan datang ke lokasi kejadian. Sementara Nor berjalan di tengah kota dengan wajah yang frustasi. Dia sudah merasa terancam hanya karena monster sapi saja. Meskipun tidak memiliki kekuatan iblis,
Dia merasa kesusahan untuk menghadapi monster sapi itu. Nor bertekad untuk berlatih lebih keras lagi. Setelah Nor mengalahkan monster itu, para warga dan prajurit kerajaan terlihat sedang membersihkan lokasi kejadian. Saat itu, salah satu pengawal putri lain datang dan menanyakan keadaannya. Dia juga meminta maaf karena seharusnya dia juga turut mengawal sang putri. Sang putri menjelaskan bahwa membawa pengawal untuk ujian hak pewaris tahta tidak ada gunanya. Tak lama kemudian, seorang pengawal bernama Darken datang dan menyarankan sang putri untuk kembali ke istana. Karena kakak sang putri, Tuan Rain, ingin berbicara dengannya. Cerita beralih ke kediaman Tuan Rain, di mana dia sedang mendiskusikan monster yang baru muncul. Ternyata, monster itu adalah Minotaur, sebuah iblis yang tinggal di Abyss, yaitu lantai terdalam sebuah dungeon. Kemunculan monster tersebut jelas merupakan tindakan dari seseorang. Darken mengonfirmasi hal ini, menjelaskan bahwa sumber masalah berasal dari sebuah cincin yang ditemukan di mayat seorang pedagang di lokasi kejadian. Ketika cincin tersebut diperiksa oleh seorang kakek bernama Okean, dia menemukan batu sihir di dalam cincin itu dengan kemurnian yang sangat tinggi. Darken kemudian menunjukkan cincin itu kepada Tuan Rain, menjelaskan bahwa Minotaur adalah iblis dengan level A. Menurut Okean, lambang yang terdapat di dalam cincin berasal dari Kekaisaran Sihir Deridas, dan tampaknya Kekaisaran Deridas berniat merebut sumber daya kerajaan yang tersisa di dalam dungeon. Saat Tuan Rain melihat laporan tentang pria yang telah menyelamatkan adiknya, dia sangat terkejut. Pria tersebut berhasil mengalahkan Minotaur Iblis hanya dengan satu pedang dengan waktu yang singkat. Setelah itu, kor rahasia mengikuti pergerakannya. Namun mereka kehilangan jejaknya. Tuan Rain menjadi sangat penasaran dengan sosok tersebut. Cerita berpindah ke Guild Petualang, di mana Nor mendatangi Paman. Paman sangat terkejut melihat Nor masih selamat, yang membuat dia merasa bingung. Paman menjelaskan bahwa malam sebelumnya muncul sosok iblis yang merupakan monster yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lokasi kemunculan monster itu berada dekat dengan tempat Nor menjalankan misinya. Mereka tidak melihat Nor saat dia bekerja, sehingga mereka sangat khawatir karena Nor tidak ada di tempat itu. Nor menjelaskan bahwa saat itu dia diikuti oleh seseorang yang mencurigakan, dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah karena merasa lelah. Paman juga menanyakan tentang penampilan Nor yang sangat kotor. Nor menjawab bahwa pagi ini dia telah membersihkan lumpur di sebuah saluran. Paman merasa sangat bersyukur karena Nor ternyata beruntung tidak bertemu dengan iblis tersebut. Paman menjelaskan bahwa meskipun dulunya dia berada di peringkat A, jika dia menghadapi iblis itu, dia pun pasti akan tewas. Paman juga menambahkan bahwa iblis tersebut kini telah dikalahkan dengan satu serangan. Dengan polos, Nor berpikir dalam hati bahwa ada seseorang yang sangat hebat di dunia ini. Padahal sebenarnya dia sendiri yang telah mengalahkan monster tersebut. Nor tidak menyadari bahwa iblis yang dikalahkan sebelumnya adalah iblis yang dimaksud oleh Paman. Setelah itu, Paman memberikan imbalan kepada Nor atas kerja kerasnya kemarin. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul seseorang di belakang Nor. Ternyata itu adalah sang putri yang sedang mencarinya. Sang putri menggunakan keterampilan deteksi jarak jauh untuk menemukan Nor. Karena tempat tersebut cukup ramai, sang putri mengajak Nor untuk mencari tempat yang lebih sepi. Paman merasa khawatir bahwa Nor mungkin telah menimbulkan masalah. Tetapi Nor menjelaskan bahwa dia memang yang membuat masalah tersebut. Setelah itu, mereka berdua keluar dari tempat tersebut menggunakan sihir kedap suara dan sihir penyembunyian. Saat mereka berjalan di luar, tidak ada seorang pun yang melihat mereka. Begitu tiba di tempat yang sepi, sang putri mengucapkan terima kasih kepada Nor karena telah menyelamatkannya sebelumnya. Sang putri ingin memberikan kompensasi sebagai ungkapan terima kasihnya. Tetapi Nor dengan polos menolak tawaran tersebut dan merasa bahwa ucapan terima kasih dari putri sudah lebih dari cukup. Namun, sang putri tetap bersikeras untuk membalas budi. Dan ayahnya juga ingin menemui Nor secara langsung untuk mengucapkan terima kasih. Sang putri terus menawarkan bantuan atau apapun yang Nor butuhkan. Tetapi Nor dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan apa-apa. Sang putri tetap bersikeras dan tidak akan pergi sebelum Nor menerima tawaran tersebut. Sikapnya membuat Nor teringat kembali pada masa kecilnya. Pada saat itu, Nor berkata bahwa dia tidak akan pergi sebelum Guild menerima dirinya. Hal tersebut membuat Nor akhirnya menerima ajakan sang putri untuk menemui ayahnya. Sesampainya di kediaman sang putri, Nor sangat terkesan dengan kemegahan rumah keluarga sang putri. Saat memasuki rumah, Nor merasa bahwa rumah itu sangat besar dan mungkin pemiliknya adalah orang kaya. Meskipun sang putri telah memperkenalkan dirinya, Nor belum menyadari bahwa lain adalah putri dari kerajaan. Salah satu pengawal sang putri yang bernama Ines mendekati mereka.
Ketika sang putri ingin menemui ayahnya, Ines menjelaskan bahwa ayahnya sedang berbicara dengan Rain di sebuah ruangan. Ines, yang melihat Nor, langsung bertanya siapa sosok Nor itu. Lain menjelaskan bahwa Nor adalah tamu yang kemarin menyelamatkan dirinya. Ketika mereka bertiga hendak menemui ayahnya, mereka bertemu kembali dengan salah satu pengawal bernama Gilbert. Ines menjelaskan bahwa Nur adalah tamu putri lain. Setelah mendengar penjelasan itu, Gilbert menyadari bahwa Nor adalah sosok yang akhir-akhir ini sering dibicarakan. Cerita berpindah ke sebuah ruangan, di mana sang raja sedang berbicara dengan Rain. Dalam pertemuan tersebut, Deridas meminta agar hak atas Dungeon diserahkan kepadanya, serta menawarkan untuk meminjamkan kekuatan militernya, yang menurutnya akan menguntungkan dirinya. Namun, tawaran tersebut ditolak karena dianggap dapat merugikan negara jika diterima. Sebagai balasan, Deridas mengancam dan mengatakan bahwa mereka akan menyesal di kemudian hari. Di tengah perbincangan, putri lain tiba. Sementara yang lain memberi hormat kepada sang raja, tapi Nur malah nyelonong berjalan dengan santainya. Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa Nur hidup sebatang kara sejak dulu, sehingga dia tidak mengetahui sopan santun ketika menghadap sang raja. Lain menjelaskan bahwa Nur adalah orang yang menyelamatkannya pada waktu itu. Sang raja sangat senang mendengar hal itu, karena sebelumnya dia memang ingin bertemu Nur secara langsung untuk mengucapkan terima kasih. Nur menjelaskan kepada sang raja bahwa dia bukanlah seorang bangsawan atau memiliki status khusus, dan dia juga tidak tahu tentang etika yang berlaku di tempat seperti ini. Nur mungkin saja telah melakukan sesuatu yang dianggap kurang sopan, namun sang raja hanya tertawa dan tidak mempermasalahkan apakah Nur mengetahui etika atau sopan santun. Yang jelas, sang raja sangat berterima kasih kepadanya. Sang raja kemudian menawarkan imbalan berupa wilayah atau uang dalam jumlah berapapun yang diinginkan Nur. Namun, Nur menolak tawaran tersebut. Sang raja kemudian menawarkan harta karun yang terdapat di dalam dungeon, karena dungeon tersebut adalah yang tertua dan menyimpan berbagai benda langka di dalamnya. Namun, dengan sederhana, Nur menolak tawaran tersebut, mengatakan bahwa dia tidak memerlukan imbalan yang mewah, dan rasa terima kasih dari sang raja sudah cukup baginya, yang membuat sang raja pun bingung imbalan apa yang cocok untuk Nur. Saat itu, sang raja memberikan sebuah pedang besar kepada Nur. Ketika Nur memegang pedang tersebut, dia segera merasakan betapa beratnya pedang itu. Sang raja meminta Nur untuk mengayunkan pedang tersebut. Nur menggunakan kekuatan fisiknya yang telah ditingkatkan untuk mengayunkan pedang itu, dan semuanya tercengang melihat bahwa dia bisa mengayunkan pedang tersebut hanya dengan satu tangan. Sang raja juga meminta agar Nur mau mengajari putrinya, mengingat banyaknya bahaya yang akhir-akhir ini muncul. Namun, Nur menolak tawaran tersebut, merasa bahwa dia tidak pantas untuk mengajar. Setelah itu, Nur berpamitan dan meninggalkan tempat tersebut. Saat berjalan di luar, Nur terus memandangi pedang yang diberikan oleh raja. Tiba-tiba, Ines datang dan bersujud di hadapan Nur, meminta maaf atas tindakan kurang sopan yang dilakukannya sebelumnya. Ines menjelaskan bahwa tugasnya adalah melindungi keluarga Clays dari segala bahaya. Saat itu, Nur baru menyadari bahwa Ines bukanlah pelayan, dan hal ini hanya membuat Ines tersenyum. Ines kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Ines Harness, bagian dari kor prajurit keluarga Clays dan juga wakil kapten. Nur segera merasa kagum dengan prestasi Ines. Ines menjelaskan bahwa sejak muda, dia dikenal sebagai perisai suci dan memiliki tugas khusus sebagai pelindung putri lain. Ines menegaskan bahwa tugas terpentingnya adalah melindungi putri lain, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya sendiri. Karena Nur telah menyelamatkan sang putri, Ines berjanji akan membantunya semampunya. Nur menyatakan bahwa jika dia membutuhkan bantuan, dia akan segera menghubungi Ines. Setelah Nur memperkenalkan dirinya kepada Ines terlihat terkejut mendengar nama Nur. Namun hubungan antara nama Nur dan Ines belum dijelaskan. Tak lama setelah Ines pergi, Gilbert datang dan menantang Nur untuk menunjukkan kemampuannya di suatu tempat. Saat sedang dalam perjalanan ke arena latihan, Nur bertanya-tanya apa yang diinginkan Gilbert darinya. Sesampainya di arena latihan, Gilbert hanya mengatakan bahwa mereka akan berlatih bertarung. Di dalam pikirannya, Nur bertanya-tanya apakah Gilbert tidak punya teman. Gilbert kemudian mempersilakan Nur untuk memilih senjata, dan Nur memilih pedang kecil. Ketika mereka akan mulai bertarung, semua orang bertanya-tanya siapa yang akan menjadi lawan Gilbert, karena mereka tahu Gilbert adalah prajurit terkuat di kerajaan ini.
Mereka sangat terkejut melihat Nor bisa menghindari semua serangan Gilbert. Nor merasa serangan Gilbert sangat lambat. Dia bertanya-tanya apakah Gilbert sedang menahan diri karena lawannya lemah. Dengan polosnya, Nor meminta Gilbert untuk serius dan tidak menahan diri. Gilbert kemudian meningkatkan kecepatannya. Tetapi serangannya masih terasa lambat di mata Nor. Bahkan, Nor bisa menghindari serangan tipuan dari Gilbert dengan mudah. Masih merasa Gilbert menahan diri. Nor dengan polosnya meminta Gilbert untuk meningkatkan kecepatannya lagi. Alhasil Gilbert kembali serius menyerang dengan serangan pamungkas dan tidak terduga. Dalam sekejap Nor berpindah tempat dan menyatakan kekalahannya. Menghentikan pertarungan itu, Nor kemudian langsung pulang begitu saja. Dia bergumam bahwa serangan Gilbert tadi hampir membunuhnya jika Nor tidak menghindarinya. Di arena latihan, orang-orang heboh karena baru kali ini ada seseorang yang berhasil menghindari serangan pamungkas Gilbert sebelum kita melanjutkan. Kita diperlihatkan kisah Gilbert saat masih muda. Ternyata, Gilbert adalah seorang jenius yang memiliki bakat luar biasa sejak kecil. Gilbert bahkan dikenal sebagai petualang terhebat di desanya. Mampu mengalahkan semua lawannya dengan mudah. Hal ini membuat Gilbert merasa bosan karena tidak ada lawan yang kuat. Bahkan petualang di ibu kota pun tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kemudian, kepala desa menyarankan agar Gilbert bergabung dengan pasukan kerajaan, yang saat itu hampir runtuh dan sangat membutuhkan kekuatan. Sejak itu, Gilbert kembali ke ibu kota dan mengalahkan para iblis di perjalanannya. Bahkan, orang yang dikenal paling kuat di dalam pasukan pun berhasil ia kalahkan. Akhirnya, Gilbert kembali berkelana mencari iblis terkuat. Namun sayangnya, semuanya masih terlalu mudah bagi Gilbert. Membuatnya merasa bosan karena dikelilingi makhluk-makhluk lemah. Di bawah pohon, Gilbert berbicara dengan seorang pelatih pedang yang dikenal sebagai Raja Pedang. Dia tahu bahwa Gilbert merasa bosan karena sekelilingnya dipenuhi orang-orang yang lemah. Dia kemudian bertanya tentang Ines. Menurut Gilbert, Ines memang kuat, tetapi dalam hal yang berbeda. Namun, jika berduel, Ines pasti akan kalah darinya. Untuk memotivasi Gilbert, dia mengatakan bahwa suatu hari nanti akan ada seseorang yang bisa melampaui kekuatannya. Bahkan sekarang, Gilbert akhirnya menemukan orang itu, yaitu Nor. Pada awalnya, Gilbert tidak percaya bahwa Nor bisa mengalahkan Minotaur sendirian dan mendapatkan kepercayaan dari Raja. Karena itu, Gilbert penasaran dengan kekuatan yang dimiliki Nor. Yang mengejutkan, Gilbert hampir tidak percaya bahwa Nor yang tampak lemah mampu menghindari semua serangannya. Saat serangan terakhir, Nor berpindah tempat dalam sekejap tanpa disadari oleh Gilbert. Gilbert tidak sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan merasa terhina ketika Nor menyerah, seolah-olah mempermalukannya di depan anak buahnya. Ketika melihat lantai yang retak di beberapa tempat, Gilbert sangat terkejut karena tidak menyadari kapan lantai itu menjadi seperti itu. Intinya, Gilbert semakin tertarik pada Nor. Sementara itu, Nor masih memikirkan serangan dari Gilbert dan beranggapan bahwa Gilbert menahan diri agar Nor bisa menghindar. Nor merasa dirinya masih lemah. Namun, ini bagus karena Nor yang merasa lemah akan terus berusaha dan berlatih lebih keras. Singkat cerita, keesokan harinya Nor kembali bekerja membersihkan selokan. Tapi kali ini menggunakan pedang. Setelah itu, Nor bersantai sendirian di hutan. Karena dungeon ditutup sementara sejak insiden Minotaur, sehingga Nor tidak punya pekerjaan mengangkut tanah. Intinya, Nor menjadi pengangguran. Karena memiliki pedang, Nor sempat berpikir apakah dia bisa bekerja sebagai pendayung perahu dengan pedangnya, memanggang makanan, atau bahkan membuat kue dengan pedangnya yang bisa menjadi penyangga untuk mengambil roti. Karena mungkin membutuhkan sihir api, Nor kembali menggunakan sihir apinya. Nor merasa sihirnya masih lemah karena hanya bisa menciptakan api kecil. Tiba-tiba, Lin datang menghampiri. Nor heran mengapa Lin datang. Padahal seharusnya mereka tidak ada urusan lagi. Lin kemudian mengungkapkan tujuannya, yaitu meminta Nor untuk menjadikannya sebagai pesuruh. Nor tidak mengerti. Lin menjelaskan bahwa pesuruh adalah seorang pembantu yang membantu bersih-bersih. Lebih tepatnya seorang asisten atau murid. Meskipun Lin memaksa ingin menjadi pesuruh, Nor tetap menolaknya. Intinya, Nor merasa tidak ada yang bisa diajarkan kepada Lin, meski Lin menjadi murid atau pesuruhnya. Namun, Lin tetap bersikeras, berjanji akan membayar biaya pelatihan dan melakukan apapun yang diminta oleh Nor. Tetapi Nor tetap menolak, karena dia tidak membutuhkan uang atau asisten, apalagi seorang murid. Lin pun menangis.
Lin tidak menyerah dan menunjukkan semua kemampuan yang dimilikinya agar bisa dipercaya. Sebenarnya, Lin ingin membuat Nor percaya bahwa dia adalah murid yang berbakat. Namun Nor justru merasa tidak sebanding dan kurang percaya diri karena merasa tidak sehebat Lin. Karena Lin sangat ingin menjadi murid Nor, Nor menunjukkan keterampilan yang dianggapnya paling buruk. Sebenarnya, Nor tidak sehebat yang Lin kira. Dia hanya bisa menciptakan api kecil. Singkat cerita, saat berjalan, Lin terus memikirkan cerita Nor tentang seorang pemuda tanpa bakat yang terus berjuang menyelesaikan pelatihan hingga tuntas. Cerita itu hanya menjadi dongeng, karena umumnya orang akan menyerah. Lin sangat kagum dengan bocah yang terus berjuang di usia 12 tahun. Dia teringat pelajaran dari Okean tentang sihir dasar yang hanya sebesar biji, dan untuk memperbesarnya diperlukan latihan yang keras. Okean hanya mampu memperbesar sihirnya sampai sebesar buah jambu, sementara Lin hanya bisa menggunakan sihir dasar sebesar biji dan tidak bisa memperbesarnya. Namun, Nor ternyata bisa menggunakan sihir dasar dan memperbesarnya hingga sebesar buah melon. Hal ini membuat Lin sangat terkejut dan kagum. Lin merasa malu karena telah menunjukkan keterampilannya yang dianggap hebat di depan Nor. Mengingat Nor bisa menangkal serangan Minotaur, Lin menganggap bahwa Nor bukanlah seseorang yang sombong atau suka memamerkan kekuatan. Nor yang sebenarnya kuat malah berpura-pura menjadi orang biasa yang membantu ibu-ibu. Lin sangat terkesan dengan Nor karena ketabahan, kesederhanaan, dan kerendahan hatinya, serta karena Nor tidak tunduk pada siapapun. Sebagai keturunan kerajaan Clay, Lin sangat yakin bahwa dia harus belajar dari Nor yang luar biasa. Lin menyadari bahwa dia masih belum dewasa dan akan berusaha keras agar Nor mau menerima dirinya sebagai pesuruh. Baginya, Nor adalah contoh dari tingkat kekuatan tertinggi yang ia cari. Nor sensei! Sementara itu, Ren masih merasa heran mengapa sang raja memberikan pedang pusaka kepada orang asing yang bukan dari keluarga kerajaan. Ternyata, pedang tersebut ditemukan di dalam dungeon ketika sang raja menjelajah bersama ke-6 instruktur. Pedang itu sangat kokoh, terbuat dari bahan misterius. Bahkan telah dilakukan berbagai percobaan untuk menghancurkannya. Tetapi tidak ada satupun keterampilan yang bisa menggoresnya. Dengan kata lain, pedang itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Wayne masih bertanya-tanya mengapa sang raja memberikan pedang berharga tersebut begitu saja. Di sini, Wayne bertanya-tanya apakah sang raja memiliki rencana lain, atau mungkin menaruh harapan pada pemuda itu sebagai senjata rahasia untuk masa depan kerajaan. Sementara itu, Nor merasa canggung karena terus diikuti oleh Lin kemanapun dia pergi. Untuk menunjukkan kesederhanaannya, Nor berencana mengambil pekerjaan di Serikap, agar Lin bisa melihat betapa rendah hatinya Nor. Singkat cerita, ketika Nor tiba di Serikap, si paman merasa canggung karena Nor datang bersama bangsawan kerajaan. Paman tersebut heran mengapa Nor terlibat dengan Lin. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak boleh terlalu ikut campur dalam urusan orang lain. Akhirnya, si paman tetap profesional dan menawarkan pekerjaan kepada Nor. Karena jumlah anggotanya hanya 2 orang dan Lin adalah petualang peringkat B, si paman memberikan pekerjaan untuk membasmi goblin di hutan rimba. Nor terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan pekerjaan yang mirip dengan petualang. Namun, Nor merasa bersalah karena merasa seolah-olah memanfaatkan peringkat petualang Lin. Lin mengatakan tidak masalah dan menyuruh Nor untuk santai. Karena sangat semangat, Nor langsung berangkat, tetapi harus kembali lagi karena misi belum disetujui. Paman hanya mengingatkan agar membawa telinga kiri goblin sebagai bukti penyelesaian misi. Setelah kontrak misi disetujui, barulah mereka berdua berangkat menuju hutan rimba. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di hutan rimba. Karena ini adalah pengalaman pertama bagi Nor, dia banyak bertanya tentang hutan ini dan juga tentang goblin. Menurut Lin, ekosistem di sini sedikit berbeda dari tempat lain, sehingga pohon-pohon di hutan ini lebih lebat. Goblin sering berburu binatang kecil untuk dimakan dan juga memakan buah-buahan yang ada di hutan. Jika dibiarkan, goblin akan berkembang biak dan menyerang desa dalam kelompok. Karena itu, para petualang diminta untuk memburu mereka untuk mengendalikan jumlah mereka. Namun, para petualang tidak diperbolehkan memburu goblin hingga punah, karena hal itu akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem hutan jika tidak ada goblin. Lin menjelaskan bahwa tempat ini ideal untuk petualang pemula, terutama sebagai lokasi latihan berburu. Ketika mereka memasuki hutan lebih dalam, Lin memeriksa keberadaan goblin. Namun ia tidak merasakan kehadiran goblin sama sekali. Namun, Lin merasakan adanya satu monster dari jarak jauh.
sehingga mereka berdua segera bergegas ke lokasi tersebut. Tetapi saat mereka memeriksa, tidak ada apapun di tempat itu. Meskipun Lin jelas merasakan kehadiran monster, saat melihat ke atas, mereka menemukan seorang goblin yang telah mati. Tanpa ragu, Lin melancarkan sihir, dan tiba-tiba muncul goblin raksasa dengan batu inti di dahinya. Nor terkejut mengetahui bahwa goblin ternyata semengerikan ini. Padahal para petualang mengatakan bahwa goblin adalah monster yang paling lemah. Namun, kenyataannya terlihat sangat kuat. Hanya dengan satu raungan, angin kencang diciptakan hingga membuat Lin membeku dalam ketakutan. Lin sebenarnya tahu bahwa goblin di depannya jauh lebih kuat dari Raja Goblin. Sebenarnya itu adalah Kaisar Goblin hasil manipulasi genetik dari penelitian terlarang, yang membuatnya sangat takut. Namun, saat akan menjelaskan, Nor justru mengatakan untuk tidak takut melawan Goblin, karena Lin sangat percaya pada Nor. Dia menjadi lebih semangat dan merasa lebih tenang. Lin bahkan merasa bahwa Nor sudah mengetahui tentang Goblin di hadapannya, mengingat semangat Nor saat diserikat. Dan inilah yang terjadi. Kali ini, Goblin melemparkan dua pohon, dan Nor berhasil menangkisnya lagi. Lin terus memperhatikan Goblin, dan anehnya, luka-luka Goblin tampaknya sembuh kembali. Lin menyimpulkan bahwa ini disebabkan oleh batu inti di dahinya. Karena Goblin biasanya tidak memiliki kemampuan pemulihan secepat itu. Saat Goblin menyerang dengan banyak pohon jambu, Lin membalas dengan sihir angin yang sangat kuat. Sayangnya, Goblin kembali pulih. Ini berarti satu-satunya kelemahan Goblin adalah batu inti di dahinya. Kemudian, Nor mendapatkan sebuah ide dan meminta Lin untuk menyerangnya dengan sihir angin di bagian punggungnya. Tentu saja, Lin merasa tidak bisa melakukan itu karena tubuh Nor akan hancur. Nor berkata santai saja karena dia memiliki pedang yang bisa melindunginya. Dalam situasi yang sangat genting ini, Lin tidak mau berpikir terlalu lama dan langsung menggunakan sihir angin ke punggung Nor. Setelah batu inti terlepas, Nor menyerahkan sisa tugas kepada Lin sambil mengingatkan agar tidak membuatnya menderita. Lin segera membakar Goblin hingga menjadi abu. Nor masih terkejut bahwa Goblin yang dianggap lemah oleh para petualang ternyata sangat kuat. Nor menyimpulkan bahwa dirinya masih lemah dan memutuskan untuk berlatih lebih keras. Singkat cerita, para pasukan menyerahkan batu inti Kaisar Goblin kepada Rain. Mereka melaporkan bahwa ukuran Kaisar Goblin jauh lebih besar dibandingkan Raja Goblin. Menurut informasi, batu inti tersebut adalah jantung iblis dari negara teokratis Mitra. Selain itu, ada kejanggalan lain, yaitu Kaisar Goblin bersembunyi di balik sebuah segel yang sangat kuat. Lin menjelaskan bahwa Kaisar Goblin telah berada di hutan rimba selama beberapa hari, dan jumlah Goblin biasa di hutan tersebut semakin menurun. Para pasukan juga menunjukkan catatan mengenai seluruh kejadian yang telah terjadi selama 3 bulan terakhir. Rain merasa bingung, bertanya-tanya bagaimana negeri tetangga bisa mengirimkan Kaisar Goblin ke wilayah dekat kerajaan Clay. Biasanya, jika ada yang melakukan sihir pemanggilan, pasti akan langsung terdeteksi karena kerajaan ini memiliki sensor sihir. Oleh karena itu, Rain memerintahkan pasukannya untuk terus melakukan investigasi. Kembali ke Nor yang telah kembali ke serikat bersama Lin, Nor mengungkapkan bahwa melawan Goblin ternyata sangat sulit. Dia mengatakan bahwa tanpa bantuan Lin, dia mungkin tidak akan selamat. Si paman menyangka Nor hanya menonton saja. Nor mengakui hal tersebut, tetapi Lin membantahnya, mengklaim bahwa sebenarnya dia hanya memberikan bantuan sedikit. Jadi, terjadi kesalahpahaman di sini. Meskipun begitu, si paman sangat senang karena ini adalah pengalaman pertama bagi Nor dalam misi semacam ini. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Goblin memiliki kelemahan pada batu inti di dahinya, si paman menjadi penasaran tentang seperti apa Goblin tersebut sehingga bisa memiliki batu inti. Si paman kemudian meminta bukti berupa telinga Goblin. Namun, Nor dan Lin terdiam karena Goblin tersebut telah dibakar hingga hangus, sehingga mereka lupa untuk memotong telinganya. Akibatnya, kesalahpahaman masih terus berlanjut. Di tempat lain, Rain menerima laporan mengenai sebuah puisi teka-teki yang menggambarkan bahwa hewan ternak bisa menimbulkan masalah. Hutan terdekat menjadi sunyi, dan tempat itu akan mengalami tragedi. Rain menyimpulkan bahwa ibu kota berada dalam bahaya. Dia segera memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan ke-6 instruktur. Rain merasakan bahwa kekaisaran sihir benar-benar bertekad menghancurkan ibu kota kerajaan Clay demi merebut kendali atas Dangjen. Rain juga tidak menyangka bahwa mereka akan bertindak sejauh ini.
Nor sedang menikmati makanan lezat bersama Lin dan merasa terkejut menerima bayaran yang cukup besar hanya dengan membunuh satu goblin. Bagi Lin, yang sudah terbiasa hidup mewah, hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Namun, bagi Nor, ini adalah sesuatu yang luar biasa karena akhirnya dia bisa menikmati makanan yang enak. Sambil berpikir sejenak, Nor bertanya-tanya berapa lama lagi Lin akan terus mengikutinya. Tepat saat itu, Lin meminta izin untuk pulang karena khawatir pihak kerajaan mungkin mencarinya. Namun, tiba-tiba Rain muncul dan meminta bantuan Nur untuk menemani Lin menuju kota di distrik gunung. Karena misi ini sudah disetujui oleh serikat dan akan memberikan bayaran, Nor pun setuju untuk melakukannya. Nor diberi tugas untuk menemani Lin menuju negeri teokrasi Suci Mitra yang terletak di barat ibu kota. Setelah persiapan selesai, Nor dan Lin berangkat menggunakan kereta yang telah disediakan. Bagi Nor, ini adalah pengalaman pertamanya berpetualang ke negeri lain, dan dia sangat senang bisa menikmati pemandangan indah dari dalam kereta. Namun, perasaan Lin berbeda. Dia tampak murung dan bahkan meminta maaf kepada Nor karena kakaknya telah memberinya misi ini. Lin sebenarnya merasa ada tanda-tanda bahaya setelah melihat tingkah laku kakaknya, dan dia sangat khawatir serta bertanya-tanya mengapa kakaknya memintanya untuk pergi, bahkan sampai harus dikawal oleh Ines. Di sisi lain, Ines sudah tahu alasan mengapa Rain memerintahkannya untuk mengawal Lin hingga ke negeri yang jauh. Ternyata, kasih sayang Rain kepada adiknya sangat besar. Rain sengaja meminta Ines mengawal Lin sejauh itu karena ibu kota sebentar lagi akan diserang dan dipastikan akan hancur. Rain merahasiakan hal ini dari Lin karena dia tahu sifat adiknya yang keras kepala dan pasti ingin tetap membantu. Ines adalah satu-satunya orang yang bisa Rain percayai untuk melindungi Lin. Di tempat peristirahatan, Ines berbincang dengan Nor dan menyatakan bahwa dia akan menjaga Lin dan Nor selama perjalanan. Bagi Nor yang tidak tahu apa-apa, dia merasa Ines terlalu serius. Nor berpikir bahwa jika muncul musuh yang kuat, dia akan lari untuk menyelamatkan diri agar tidak membebani Ines. Namun, Ines meyakinkan Nor untuk tidak melarikan diri karena dia akan menjadi perisai bagi mereka berdua. Ines kemudian menunjukkan perisai suci yang dimilikinya dan menjelaskan bahwa perisai ini mampu menahan serangan fisik dan sihir apapun, bahkan tidak bisa ditembus oleh siapapun. Hal itu membuat Nor kagum, dan dia teringat kata-kata Lin bahwa Ines sekuat Gilbert. Saat Nor memuji bakat alami Ines teringat masa lalunya ketika dia pertama kali menyadari kekuatannya di panti asuhan. Namun, bakat itu justru melukai temannya yang secara iseng menyentuhnya. Kejadian itu membuat Ines sangat terkejut. Tetapi bagi para instruktur, bakat luar biasa yang dimiliki Ines adalah anugerah yang kelak akan menjadikannya seorang satria hebat. Menurut Okean, kemampuan Ines bisa memotong pedang dan berfungsi sebagai perisai yang sangat kuat. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa jika bakat Ines disalahgunakan, ia bisa menghancurkan seluruh negeri. Sejak hari itu, Ines menjalani pelatihan keras di bawah bimbingan ke-6 instruktur. Karena takut melukai orang-orang di sekitarnya, Ines memilih untuk menutup diri dan menghindari interaksi dengan orang lain. Namun, ketika suatu hari bertemu Nor, Ines terkejut mendengar namanya. Ternyata, Ines pernah diselamatkan oleh seorang instruktur bernama Dandalk yang sangat ia hormati dan anggap sebagai ayah angkat. Dandalk pernah menyebut nama Nor dan bahkan membayangkan bagaimana jika Nor berada dalam situasi saat ini. Seolah-olah Nor adalah orang yang sangat ia kagumi, meskipun Ines ada di sana. Hal ini membuat Ines mulai merasa iri, seakan dirinya tidak diakui. Perasaan iri itu semakin tumbuh ketika Nor muncul di hadapannya sebagai orang yang dipercayai oleh sang raja. Meskipun Ines diliputi rasa iri, dia berusaha tetap sadar dan tidak membiarkan perasaan itu menguasainya. Sementara itu, di ibu kota kerajaan Clay, telah terjadi serangan besar-besaran oleh monster-monster yang dikendalikan oleh Kekaisaran Sihir. Rain segera memerintahkan pasukannya untuk mengevakuasi warga dan berusaha memastikan tidak ada korban jiwa. Raja berasumsi bahwa semua kekacauan ini adalah ulah Derrida sebagai balasan atas ancaman yang pernah ia lontarkan sebelumnya. Karena situasi yang sangat genting, ke-6 instruktur terpaksa turun tangan untuk membantai para monster di berbagai lokasi. Sementara itu, saat Nor dan teman-temannya melanjutkan perjalanan, Nor tiba-tiba melihat sesuatu bergerak di balik ladang gandum. Merasa ada yang aneh, Lin menggunakan sihir uncover, dan benar saja, mereka menemukan sosok monster berupa naga hitam bersama seorang anak kecil yang terkena hantaman dari naga tersebut. Ines terkejut melihat naga hitam kematian berada di sana. Ketika anak kecil itu akan diserang dengan cepat,
Nor segera menangkis serangan tersebut. Sementara itu, Ines hanya mengamati dari kejauhan, merasa curiga dengan keberadaan anak kecil yang tiba-tiba muncul bersama naga tersebut. Ines mencurigai bahwa anak kecil tersebut sebenarnya adalah seorang iblis. Lin teringat percakapannya dengan kakaknya yang pernah membahas bahwa iblis dapat memiliki wujud yang mirip dengan manusia, tetapi lebih menyerupai monster karena sifat jahat yang mereka miliki. Dahulu, kota teokrasi Suci Mitra hampir dihancurkan oleh bangsa iblis yang mampu memanipulasi monster, sehingga bangsa iblis diburu dan dimusnahkan hingga hampir punah. Namun, Lin menyadari bahwa masih mungkin ada keturunan iblis yang tersisa, dan mereka kemungkinan besar menyimpan kebencian terhadap manusia. Dengan kata lain, Lin sangat yakin bahwa anak kecil tersebut adalah seorang iblis yang mampu mengendalikan naga hitam. Hal ini diperkuat oleh keberadaan naga yang tidak mungkin berada di pemukiman manusia tanpa alasan. Ines merasa heran mengapa Nor bertindak tanpa mempertimbangkan siapa yang sebenarnya ia selamatkan. Ines sangat kesal karena Nor mengabaikan tugasnya untuk melindungi Lin, dan bahkan berani melawan naga hitam sendirian, yang tampak seperti tindakan bunuh diri. Ketika Lin mencoba bergerak untuk menyelamatkan Nor, Ines segera menahannya. Sementara itu, Nor terus menangkis serangan dari naga hitam, dan entah bagaimana ia justru menganggap monster di depannya sebagai katak. Tiba-tiba, naga hitam tersebut menyemburkan bola asap beracun. Tidak ingin anak kecil itu berada dalam bahaya, Nor segera menangkis serangan tersebut. Akibatnya, Nor justru terkena racun mematikan dari naga hitam itu. Ines sangat khawatir karena naga hitam memiliki serangan beracun yang sekali terhirup bisa menyebar ke seluruh tubuh dan merusak sistem organ. Melihat Nor yang sudah tak berdaya, Lin ingin menyelamatkannya, tetapi Ines melarangnya dan bahkan menghalangi dengan perisai suci. Ines tidak peduli jika Lin marah atau tidak, karena tugasnya adalah melindungi Lin agar tetap hidup. Ketika naga hitam menyemburkan napas beracunnya ke area yang lebih luas, Ines segera memperlebar perisainya. Sementara itu, Nor tetap bertahan dan menangkis serangan monster meskipun tubuhnya sudah tidak kuat menahan racun yang menyebar. Ines bertanya-tanya apakah ini yang dimaksud Dandal, seorang yang rela berkorban dan melakukan apapun demi orang lain, seperti perisai sejati. Sayangnya, meskipun Nor menunjukkan keberanian luar biasa, dia semakin mendekati kematian. Sebelum melanjutkan, mari kita lihat latar belakang si bocil yang bernama Rolo dan mengapa dia membawa monster. Ternyata, Rolo adalah keturunan iblis yang diperbudak oleh manusia di negeri tetangga. Rolo dan keturunan iblis lainnya diperlakukan seperti hewan ternak dan dipenjara. Manusia mendiskriminasi keturunan iblis karena mereka dianggap makhluk terkutuk yang memiliki kemampuan mengendalikan monster sejak lahir. Pada masa lalu, leluhur iblis menggunakan kemampuan ini untuk berperang dan membunuh banyak orang. Akibatnya, keturunan iblis yang tidak tahu apa-apa, seperti Rolo, sering disiksa setiap hari. Mereka dilarang menatap dengan jijik dan tidak diizinkan untuk berbicara tentang penderitaan mereka. Setiap kali Rolo mengucapkan satu kata, jumlah dan kekuatan pukulannya akan meningkat. Perlu diketahui bahwa bangsa iblis dapat membaca pikiran manusia. Ketika Rolo dipertunjukkan di depan manusia, dia mendengar banyak sekali kebencian dari mereka. Mengetahui kemampuan iblis untuk membaca pikiran, manusia semakin brutal dalam tindakan mereka. Namun, meskipun Rolo diperlakukan dengan kejam, dia tidak menyimpan rasa benci atau niat untuk membalas dendam. Sebaliknya, dia bertekad untuk tidak menyakiti orang lain karena dia memahami rasa sakit. Suatu hari, Rolo ditawari kesempatan untuk bekerja sama dengan kerajaan, dengan mengendalikan monster di hadapannya untuk menyerang kerajaan Play. Karena ingin dianggap berguna, Rolo merasa tidak punya pilihan selain menerima tawaran tersebut. Meskipun dia tidak tahu apa sebenarnya niat orang yang memberinya perintah. Hal ini disebabkan oleh band yang dipasang di kepalanya, yang membuatnya tidak bisa membaca pikiran orang tersebut. Singkatnya, Rolo akhirnya tiba di tempat Nor. Ketika Lin menghancurkan penghalang yang ada, monster kehilangan kendali dan mulai menyerang Rolo. Rolo merasa frustrasi karena gagal menjalankan tugas. Namun dia juga merasa bersyukur karena mungkin inilah akhir dari hidupnya. Dia berharap bisa dilahirkan kembali di dunia yang damai, tanpa kekerasan, dan berharap tidak memiliki kemampuan iblis lagi. Rolo juga ingin merasakan makanan enak, meskipun hanya sekali. Saat itu, Nor datang untuk menyelamatkan Rolo. Rolo terkejut melihat manusia yang bersedia menyelamatkan iblis sepertinya, bahkan rela berkorban untuknya. Ketika racun mulai menyebar, Nor memberikan efek low heal kepada Rolo. Sementara itu,
Nor dalam kondisi babak belur dan tubuhnya telah diracuni. Nor mulai sekarat. Namun dia tetap mengatakan bahwa dia berhasil mencapai tujuannya. Kisah masa kecil Nor mengungkapkan bahwa Nor sebenarnya hidup secara mandiri dan melakukan segala sesuatu sendirian. Cerita ini mengungkapkan bahwa Nor pernah keracunan setelah memakan tanaman tertentu. Nor berada dalam kondisi sekarat dan hanya bisa mengandalkan sihir Low Hill, yang merupakan metode penyembuhan paling lemah. Beruntungnya, Nor masih hidup keesokan paginya. Meskipun racun dalam tubuhnya masih ada, Nor berusaha mencari tahu jenis tanaman yang telah dimakannya dan menemukan bahwa itu adalah tanaman kucubung penghancur naga. Meskipun rasa sakit akibat racun masih terasa, Nor tetap berlatih dan menggunakan sihir Low Hill ketika dia tidak bisa berdiri. Keesokan harinya, rasa sakitnya tiba-tiba hilang dan dia merasa sembuh. Namun, ketika Nor mencari makan, dia tiba-tiba dipatuk oleh ular berbisa dan kembali sekarat. Anehnya, Nor segera pulih setelah kejadian tersebut. Alih-alih jerah, Nor malah mencoba memakan ular berbisa tersebut meskipun racunnya masih ada. Setelah itu, Nor menguji ketahanan tubuhnya. Dan ternyata racun ular kini tidak lagi mempengaruhi dirinya. Sejak saat itu, Nor mulai mencoba berbagai racun dengan harapan bisa memperoleh keterampilan baru. Namun, semua usaha itu sia-sia. Meskipun dia hampir sekarat dan bahkan muntah darah, Nor belum memperoleh kemampuan baru. Meskipun demikian, Nor mulai menikmati racun tersebut yang terasa semakin nikmat. Kini, Nor membayangkan daging monster yang tampak lezat. Nor telah mengembangkan ketahanan terhadap racun dengan cara memuntahkan sedikit darah untuk mengatasinya. Akibatnya, Nor kembali bisa menangkis serangan monster tersebut. Saat monster mencoba menyemburkan racunnya lagi, Nor berhasil menangkisnya tepat di dagunya, menyebabkan semburan racun itu malah membalik dan menghancurkan tubuh monster hingga hancur lebur. Alih-alih merasa senang, Nor malah merasa menyesal karena daging monster tersebut tidak tersisa untuk dimakan. Setelah itu, Nor mendekati Rolo. Rolo mengakui bahwa dia yang telah membawa monster itu ke lokasi ini dan mengungkapkan bahwa dia telah berjanji kepada seseorang untuk membawa monster tersebut ke ibu kota. Nor terkejut. Bukan karena bahaya, tetapi karena merasa bersalah telah membunuh katak ternak. Nor berpikir bahwa Rolo mungkin telah membesarkan monster tersebut untuk dikirim ke kota dan dijual. Dengan asumsi dagingnya pasti sangat enak. Nor merasa bersalah karena telah menghalangi rezeki orang lain. Dia langsung meminta maaf dan berjanji akan mengganti kerugian yang terjadi. Nor merasa frustasi karena seringkali salah paham. Dan dia mulai penasaran bagaimana Rolo bisa membawa monster sebesar itu ke sini. Dengan penuh rasa ragu dan takut dibenci, Rolo menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan mengendalikan monster sejak lahir. Rolo sangat terkejut karena mengira Nor akan membencinya. Padahal Nor malah memuji bakat luar biasa Rolo yang dianggap sebagai berkah dari surga. Meskipun Rolo mengaku sebagai iblis, Nor tidak merasa terkejut sama sekali karena dia tidak mengetahui banyak tentang iblis. Nor merasa sedikit iri dan membayangkan betapa bergunanya jika dia memiliki keterampilan tersebut. Dia membayangkan menggunakan kemampuan mengendalikan untuk menjaga anjing, mengatur burung sebagai pengantar surat, dan mengendalikan hewan lain untuk membantu di ladang. Rolo merasa heran karena Nor tampaknya tidak merasa takut atau benci padanya. Padahal biasanya manusia akan otomatis merasa takut dan benci ketika mengetahui tentang suku iblis dengan kemampuan yang dianggap menjijikan. Nor menegaskan bahwa kemampuan Rolo adalah anugerah yang sangat berguna. Rolo merasa sangat terharu karena ini adalah kali pertama dia menerima pujian yang benar-benar menyentuh hatinya. Rolo kemudian mencoba memastikan apakah dia benar-benar bisa dianggap berguna dan dibutuhkan. Nor merasa heran mengapa Rolo merasa tidak percaya diri. Padahal dia memiliki bakat dan keterampilan yang sangat baik. Berbeda dengan Nor yang merasa tidak berbakat. Nor berpikir mungkin Rolo memiliki alasan lain untuk merasa demikian. Tetapi dia yakin bahwa Rolo akan sukses suatu hari nanti. Nor menekankan bahwa Rolo akan sangat dibutuhkan di masa depan. Tak lama setelah itu, Lin dan Ines datang mendekat. Lin sangat terkejut melihat Nor yang tampak baik-baik saja meskipun telah terkena racun yang sangat mematikan. Lin berpikir bahwa Nor memiliki keterampilan yang mirip dengan milik struktur Saint, yaitu kemampuan roh sakral yang bukan berupa kekebalan tetapi efek penyembuhan yang sangat cepat. Untuk mendapatkan keterampilan tersebut, seseorang memerlukan latihan selama 40 tahun. Namun Nor yang masih muda sudah memilikinya. Nor meminta Lin untuk merawat Rolo, karena Rolo sekarang berada dalam kondisi sebatang kara dan masih hidup.
Ines dan Lin merasa terkejut dan bingung karena mereka tahu bahwa iblis biasanya sangat berbahaya. Apalagi Rolo adalah penjinak monster yang membawa naga hitam. Kemudian, mereka bertanya kepada Rolo siapa yang memerintahkannya. Rolo menjawab bahwa dia tidak tahu nama orang tersebut. Tetapi dia tahu wujudnya. Namun, Ines menganggap jawaban Rolo sebagai kebohongan. Padahal, Rolo sudah berkata jujur sesuai pengetahuannya. Tetapi Ines menilai bahwa ekspresi Rolo menunjukkan bahwa dia adalah seorang budak. Di kerajaan Kuei, perbudakan sangat dilarang. Berbeda dengan negeri tetangga. Ines berpikir bahwa Rolo mungkin sedang dimanfaatkan dalam pasukan perang. Ketika ditanya dari mana asalnya, Rolo menjelaskan bahwa dia tidak tahu karena matanya ditutup dengan kain selama perjalanan. Mendengar hal ini, Nor merasa simpatik dan ingin mengantarkan Rolo ke kota terdekat agar dia bisa hidup dengan layak. Lin, di sisi lain, berpikir dalam hati, mengingat nasihat ayahnya bahwa kita tidak boleh mudah percaya pada rumor dan harus melihat dengan mata sendiri. Lin melihat bahwa Rolo tampak seperti anak yang kurang gizi atau tanpa tempat tinggal. Hanya melihat Rolo sebagai anak dari ras yang dianggap jahat dan membuatnya merasa takut. Lin lalu meminta izin kepada Ines untuk membawa Rolo ke dalam kereta. Ines memahami perasaan Lin dan Nor. Tetapi penting untuk diketahui bahwa kota yang mereka tuju sangat menolak kehadiran iblis. Dengan kata lain, mereka akan menghadapi kesulitan untuk masuk ke kota tersebut. Tetapi mereka juga tidak tega meninggalkan Rolo sendirian di tempat itu. Tak lama kemudian, seorang asing muncul dan menyapa mereka. Tiba-tiba, muncul seseorang yang entah dari mana asalnya dan mengaku sebagai utusan. Saat pembicaraan beralih ke soal naga kematian yang telah mati, Nur dengan tulus meminta maaf atas kesalahannya yang telah membunuh naga itu. Orang misterius tersebut tampak terkejut mendengar Nur yang begitu polos meminta maaf. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya karena tujuan utamanya adalah menghabisi Rolo. Tanpa berlama-lama, dia langsung melancarkan serangan dengan kecepatan kilat. Untungnya, Nur cepat tanggap dan berhasil menangkis serangan itu. Orang misterius tersebut kemudian menuntut Nur untuk menyerahkan Rolo. Namun Nur menolak karena tahu orang itu berniat membunuh Rolo. Akibatnya, terjadilah pertarungan sengit antara mereka, di mana Nur hanya mampu bertahan dan menangkis semua serangan dari orang misterius tersebut. Ketika orang misterius itu hendak menyerang Rolo, Nur dengan cepat menangkis serangannya, bahkan sampai menghancurkan belati milik si misterius. Alih-alih berhenti, orang misterius itu malah mengeluarkan belati lain dan langsung menyerang kembali. Namun setiap kali dia menyerang, Nur dengan mudah mampu menangkisnya. Orang misterius itu kemudian semakin serius, meningkatkan kecepatannya dan melancarkan serangan yang membuat Nur terdesak mundur. Nur pun terkejut karena belati sekecil itu ternyata memiliki daya serang yang luar biasa. Namun yang lebih mengejutkan lagi, serangan barusan berhasil menghancurkan belatinya sendiri. Orang misterius itu kembali menyerang dengan belati baru. Ines baru menyadari bahwa orang misterius tersebut adalah buronan yang dikenal dengan julukan orang mati. Ternyata, Ines dan keenam instruktur sebelumnya pernah membahas tentangnya. Orang mati ternyata adalah seorang petualang berperingkat S bernama Jadu. Kekuatannya begitu ditakuti oleh keenam instruktur. Okean menjelaskan bahwa sejak kecil, Jadu sudah menguasai teknik kuno alkimia milik kaum dwarf, dan pada usia 13 tahun, ia sudah berhasil membunuh seekor naga. Reputasinya pun sudah tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Singkatnya, Jadu dianggap sebagai puncak dari para petualang. Namun, mengapa orang sekuat Jadu malah menjadi buronan di semua negara? Ternyata, Jadu memiliki catatan kriminal yang mengerikan. Ia telah membantai 36 anggota keluarga pedagang Sarenza. Jadu selalu menerima misi apapun dari siapapun, termasuk misi untuk membunuh warga satu negara. Dengan kata lain, Jadu bisa dianggap sebagai seorang pembunuh bayaran. Namun, pihak Guild tidak dapat mencabut lisensi petualangnya karena Jadu pernah berkontribusi dalam mengalahkan monster tingkat tinggi yang menyerang sebuah negara di masa lalu. Untuk mengurangi jumlah korban, pihak Guild akhirnya mengumumkan bahwa Jadu telah tewas dibunuh. Inilah alasan mengapa Jadu dikenal dengan julukan orang mati. Kembali ke pertarungan, sungguh luar biasa bahwa Nur masih bertahan, bahkan berhasil menghancurkan semua belati milik Jadu. Dengan polosnya, Nur meminta maaf dan berjanji akan mengganti belati-belati tersebut. Sementara itu, Jadu bergumam tidak menyangka belatinya yang terbuat dari mithril bisa hancur dan tidak mampu menembus pedang aneh yang dipegang Nur. Jadu pun menyimpulkan bahwa lawannya kali ini adalah orang yang aneh dengan pedang yang aneh pula. Namun,
Meski semua belatinya telah hancur, Jadu masih memiliki teknik rahasia yang disebut Silver Cross. Ternyata, teknik rahasia Jadu memunculkan 1000 pedang yang melayang di langit. Beruntung, Nur masih bisa menangkis serangan tersebut. Bahkan rela mengorbankan dirinya demi melindungi Rolo. Pada saat itu, Ines sangat ingin membantu Nur. Tetapi ia tidak bisa mengabaikan tugas utamanya sebagai pelindung Lin. Dengan kata lain, Ines harus tetap memprioritaskan keselamatan Lin. Namun, ketika teringat kembali perjuangan Nur, Ines meminta izin kepada Lin untuk bertindak. Akhirnya, saat Nur terpojok dan berusaha keras melindungi Rolo, Ines datang tepat waktu dan melindungi mereka berdua dengan perisai sucinya. Ines kemudian meminta maaf karena terlambat bertindak. Tetapi kali ini dia menunjukkan kekuatan perisainya yang ternyata bisa digunakan untuk menyerang. Karena tugas utama Ines adalah menjadi tameng, dia meminta Nur untuk mengambil peran sebagai penyerang. Nur, yang awalnya kebingungan karena merasa hanya memiliki keterampilan menangkis, akhirnya teringat dengan kemampuan khususnya setelah melihat kuku monster katak. Ketika serangan datang, Nur dengan cepat melemparkan kuku monster, menghancurkan pedang Jadu dalam sekejap. Namun, tiba-tiba Jadu muncul dan menyerang dari belakang. Beruntung, Nur dengan sigap menangkis serangan itu. Jadu terkejut melihat Nur mampu menandingi kecepatan dan ketajaman reaksinya. Saat Jadu kembali melancarkan serangan, Nur lagi-lagi dengan mudah menangkisnya. Jadu merasa ada sesuatu yang aneh dengan pedang milik Nur, dan juga heran dengan sikap Nur yang terus-menerus meminta maaf karena telah menghancurkan belati mithril miliknya. Dengan semua belatinya yang sudah hancur, Jadu memutuskan untuk mundur. Namun, sebelum pergi, Jadu memberitahu bahwa akan ada selebrasi mewah di ibu kota, dan dia tidak ingin melewatkan hal itu. Ines bingung dengan maksud dari selebrasi tersebut, bertanya-tanya apa yang Jadu rencanakan. Namun, Jadu menolak memberikan penjelasan lebih lanjut. Sebelum pergi, Jadu menegaskan bahwa Nur adalah orang paling aneh di antara semua orang aneh yang pernah ia temui. Namun, tiba-tiba Jadu kembali menyerang dengan pecahan belati mithril. Tetapi Nur dengan mudah menangkisnya lagi. Setelah itu, Jadu menghilang seperti asap. Setelah kepergian Jadu, mereka mulai membahas tentang selebrasi di ibu kota. Nur menduga bahwa selebrasi itu mungkin adalah pesta besar. Nur kemudian menyarankan agar mereka kembali ke ibu kota karena pergi ke kota Mitra sambil membawa Rolo mungkin tidak akan aman. Namun, saat mendengar rencana untuk pergi ke ibu kota, Rolo tiba-tiba tampak ketakutan dan bahkan memohon agar Nur tidak pergi ke sana. Dengan penuh ketakutan, Rolo menjelaskan bahwa musuh sedang mengirimkan monster yang sangat mengerikan ke ibu kota. Yang menakutkan, monster tersebut memiliki kekuatan untuk menghancurkan satu negara hanya dengan sekali serang. Mendengar hal itu, Lin segera meminta Ines untuk berbalik arah dan kembali ke ibu kota. Namun, Ines menolak karena tugasnya adalah menjauhkan Lin dari bahaya. Lin kemudian menjelaskan bahwa dia sudah memahami maksud sebenarnya dari perjalanannya ke Mitra. Kakaknya sangat menyayangi Lin dan hanya ingin adiknya selamat. Namun, Lin tidak ingin selamat sendirian. Dia ingin kembali ke ibu kota bukan untuk bertempur, tetapi untuk memberitahu tentang kemunculan monster berbahaya itu, sehingga kakaknya dan yang lainnya bisa segera melarikan diri dari ibu kota. Akhirnya, Ines setuju dengan keputusan Lin, namun dengan syarat bahwa Lin harus tetap berada di dekatnya dan tidak boleh menjauh. Rolo tiba-tiba menyatakan bahwa dia akan ikut, meskipun merasa tidak bisa berbuat banyak. Setidaknya, dia ingin bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Ketika Nur bersikap baik padanya, Lin menyadari bahwa dia tidak memiliki hati yang sebaik Nur. Mereka pun memulai perjalanan menuju ibu kota. Di dalam kereta, Lin merenung dalam hati bahwa sebenarnya dia sangat khawatir akan menghadapi monster berbahaya itu. Namun, dia percaya pada Nur yang kuat seperti pahlawan dalam dongeng. Di sisi lain, di ibu kota, Ren menerima laporan bahwa berkat ke-6 instruktur, para monster yang menyerang telah berhasil dimusnahkan dan warga pun berhasil dievakuasi. Meskipun begitu, Ren merasa bahwa serangan gelombang kedua akan segera tiba. Masalahnya, Ren tidak tahu dari arah mana serangan itu akan datang, apakah dari selatan atau utara. Tiba-tiba, Ren merasakan sesuatu yang aneh di langit dan segera menggunakan sihir uncover. Sementara itu, saat melamun di kereta, Nur teringat sebuah dongeng yang dibacakan oleh ayahnya. Dongeng tersebut bercerita tentang naga beringas yang sangat menakutkan, yang bisa menghancurkan satu benua hanya dengan berjalan. Namun, mengingat bahwa memenggal kepala naga tidaklah mudah,
Perlu dicatat bahwa semua bagian tubuh naga bisa dijadikan obat atau senjata yang sangat kuat. Lebih jelasnya, semua bahan dari naga tersebut dapat memakmurkan sebuah negara. Dan sekarang, di hadapan Nur, naga malapetaka yang diceritakan dalam dongeng itu akhirnya muncul. Di atas ibu kota, naga malapetaka terbang mengancam dari langit, menyebabkan ketakutan mendalam di antara para warga yang terdiam kaku. Rain pun merasa cemas, karena naga ini adalah makhluk tingkat bencana yang telah tidur selama 150 tahun. Raungan dan kibasan sayap naga tersebut sudah cukup untuk menghancurkan beberapa bangunan. Dengan segera, Rain memerintahkan pasukannya untuk mengevakuasi warga, terutama menjauh dari ibu kota, karena jelas ibu kota akan segera hancur. Di benteng, salah satu instruktur bernama Miane sudah memastikan bahwa ibu kota tidak akan dapat bertahan, mengingat betapa mustahilnya melawan naga malapetaka ini. Sementara itu, para instruktur sedang sibuk menghadapi monster-monster keroco yang berkeliaran di kota dan hutan. Di istana, sang raja hanya bisa pasrah menyaksikan naga yang akan membumi hanguskan ibu kota. Bahkan Gilbert yang meminta perlindungan ditolak, karena sang raja masih memiliki tugas akhir yang harus diselesaikan. Kembali pada Nur dan kelompoknya, Lin sangat frustrasi karena dia tahu ayahnya tidak mungkin melarikan diri. Berbeda dengan Lin, Nur tetap tenang dan berkata, "Oh, jadi ini naga." Ya, sikap santai Nur yang polos membuat Lin mulai merasa optimis lagi. Lin menjadi yakin bahwa Nur, yang seperti anak dari dongeng, pasti bisa mengalahkan naga malapetaka tersebut. Karena mereka masih jauh dari ibu kota, Nur meminta Lin untuk menggunakan sihir angin seperti yang dilakukan sebelumnya, agar mereka bisa sampai ke ibu kota dengan cepat. Dan Ines juga membantu dengan menciptakan pelindung berbentuk gong untuk memperkuat sihir angin Lin. Lebih dari itu, kali ini Lin menerapkan sihir angin dengan kekuatan lebih besar, yaitu sihir lapisan ke-6. Nur terkejut karena merasakan perbedaan, dan inilah yang terjadi. Sementara itu, di sisi lain, sang raja bersiap menghadapi naga malapetaka seorang diri dengan penuh keberanian. Sang raja sangat mengingat hinaan Deridas yang meremehkan kepemimpinannya. Deridas menganggap Raja Clay terlalu lemah karena tidak memanfaatkan Dungeon sebagai kekuatan militer. Dengan kata lain, Deridas ingin merebut hak Dungeon untuk menguasai seluruh benua ini. Raja Clay, yang memiliki sifat damai, menolak untuk menyerahkan hak Dungeon. Akibatnya, Deridas mengirim naga malapetaka untuk menghancurkan ibu kota. Sang raja sangat menyadari bahwa penolakannya terhadap negosiasi dengan Deridas telah menyebabkan ancaman besar bagi negerinya. Oleh karena itu, sebagai langkah terakhir, sang raja bersiap untuk menggunakan seluruh kemampuannya, bahkan siap mengorbankan nyawanya demi negeri ini. Ketika naga mulai mengeluarkan napas api kutukannya, sang raja tetap teguh dan tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengeluarkan sebuah belati yang bersinar terang. Para instruktur yang melihatnya segera mengetahui bahwa belati tersebut adalah belati peledak, yang berarti sang raja sedang mengorbankan dirinya untuk melindungi negeri ini. Sementara itu, Nur sedang melaju cepat menuju ibu kota. Berkat kemampuannya yang memperkuat fisik, Nur bisa melompati benteng dan dengan mudahnya, Nur menangkis semburan api naga hingga naga itu terjatuh. Semua orang terkejut melihat kejadian tersebut, dan naga itu bertanya-tanya dalam hati bagaimana bisa tiba-tiba terjatuh. Ketika naga melihat Nur berdiri tegak di depannya, kemarahan naga semakin memuncak. Naga merasa bahwa manusia kecil yang lemah tidak layak berdiri di hadapannya. Ketika naga mengibaskan ekornya, Nur dengan tenang menangkis serangan naga hingga naga itu terjatuh lagi. Nur tidak merasa terintimidasi oleh ukuran naga yang sangat besar. Sebaliknya, dia malah semakin bersemangat untuk melawan naga tersebut. Sementara itu, Lin dan kelompoknya menunggang kuda untuk mendekati lokasi dan memastikan keselamatan sang raja. Namun, tiba-tiba puing-puing terlempar ke arah mereka. Beruntung, Lin selamat berkat perisai suci dari Ines. Namun, mereka tidak menyangka akan disambut oleh 3 kaisar Goblin. Lin dan kelompoknya gemetar ketakutan, karena menghadapi 1 kaisar Goblin saja sudah sangat sulit, apalagi 3 sekaligus. Terinspirasi oleh semangat Nur yang tak pernah padam, Lin merasa terdorong untuk melawan monster tersebut, dan Ines pun setuju untuk membantunya. Ketika monster-monster mendekat, Lin segera meluncurkan sihir tombak es, tetapi sihir itu tidak berhasil. Saat Lin akan menghantam perisai milik Ines, Rollo menciptakan sihir pengendali untuk menghentikan gerakan monster-monster tersebut. Dengan demikian, Lin kembali menyerang dan membekukan semua monster. Di momen ini,
terlihat kekuatan Ines sebagai penyerang. Lin sangat terkesima dengan kemampuan Ines yang bukan hanya sebagai perisai suci, tetapi juga sebagai pedang suci. Ditambah lagi, bantuan dari Rolo si iblis membuat pertarungan terasa lebih mudah. Di sisi lain, naga hendak menginjak Nur. Namun Nur dengan mudah menangkis serangan tersebut. Bahkan cakar naga pun dapat ditangkis dengan mudah oleh Nur. Nur merasa heran karena pedangnya yang sangat kuat tidak pernah mengalami kerusakan. Sementara itu, naga merasa bingung mengapa cakar dan kakinya rusak. Padahal selama ini tidak ada yang bisa merusak bagian tubuhnya tersebut, karena tidak ada cara lain. Naga akhirnya menggunakan serangan pamungkasnya, yaitu semburan napas api dari langit. Semua orang yang menyaksikannya merinding karena tidak ada yang bisa selamat dari serangan ini. Namun, yang mengejutkan, Nur berhasil menangkis serangan tersebut dengan mudah. Membuat semua orang yang melihatnya ternganga keheranan. Saat naga terus meraung dengan marah, Rolo menjelaskan bahwa naga sangat marah dan frustrasi karena Nur tidak menganggapnya sebagai ancaman. Sang naga terus-menerus mengeluh bahwa hanya yang kuat yang bisa menguasai arena pertempuran, sementara yang lemah harus tunduk di hadapan kekuatan. Namun, naga mulai pesimis karena dirinya sendiri yang lemah. Ketika naga menyerang lagi, Nur berhasil menangkis serangan dengan mudah hingga cakar naga terlepas. Akibatnya, naga terjatuh dan kini bersikap pasif di hadapan Nur yang sangat kuat. Para warga yang melihat dari jauh terkejut dengan kekuatan Nur. Sementara Nur teringat akan cerita dari ayahnya. Ayahnya pernah bercerita bahwa material dari naga bisa membawa kemakmuran bagi sebuah negara. Dan siapapun yang membunuh naga akan mendapatkan gelar pahlawan sebagai pembunuh naga. Namun, karena naga terlihat menyerah, Nur merasa tidak bisa membunuhnya dan merasa tidak layak disebut sebagai pahlawan. Tidak lama kemudian, Lin dan teman-temannya datang menghampiri. Sementara Nur hanya tersenyum dengan polos. Nur dengan polosnya berterima kasih kepada Rolo. Awalnya, Nur merasa kemampuan Rolo tidak masuk akal. Tetapi sekarang dia percaya karena sang naga menjadi jinak dan berhenti menyerang. Namun, Rolo dan orang lain terheran karena Rolo tidak melakukan apa-apa. Kok bisa-bisanya si naga langsung jinak dan berhenti menyerang? Setelah mengingat bahwa Rolo tidak ingin orang takut kepadanya, Nur pun menyadari bahwa Rolo tidak mungkin menjinakkan naga sekuat itu. Karena tidak ingin membunuh naga tersebut, Nur meminta bantuan Rolo untuk memintanya pergi. Hal ini membuat semua orang, terutama Ines, heran karena mereka khawatir naga itu bisa menyerang lagi. Meskipun Nur mengakui bahwa permintaannya egois, Lin mempercayai keputusan Nur dan mendukungnya. Namun, Rolo kurang percaya diri menangani monster sekuat itu. Nur meyakinkan Rolo bahwa Ines dan Lin tidak takut kepadanya, sehingga Rolo pun mencoba sebisanya. Sebelum merapalkan mantra, sang naga mengejutkan Rolo dengan mengatakan dia akan menerima perintah apapun dari tuannya. Nur kagum dengan kehebatan Rolo yang langsung dianggap tuannya. Akhirnya, Nur meminta Rolo untuk memerintahkan sang naga pergi dan tidak menyerang manusia lagi. Sang naga pun langsung terbang ke langit menjauh dari kota ini. Namun tiba-tiba, ternyata serangan barusan berasal dari Deridas. Dan Deridas bener-bener bangga banget tuh bisa menumbangkan naga legendaris hanya dengan peralatan sihir yang mereka punya. Deridas yang sudah pede banget langsung memerintahkan 10.000 pasukannya untuk menyerang ibu kota dengan peralatan sihir yang telah dia kembangkan. Deridas sebelumnya sudah menyiapkan strategi perang, di mana setelah naga menyerang ibu kota, pasukan manusia dengan alat sihir akan melanjutkan serangan. Dia juga telah menyiapkan 4 senjata sihir besar bernama Brionak dan 3 Aegis sebagai benteng bergerak yang membangkitkan energi mana. Namun, seorang komandan bernama Randeus menolak rencana penyerangan ini karena khawatir akan merugikan kekaisaran. Meski begitu, Deridas mengabaikan usulan Randeus dan yakin dengan kemenangan berkat teknologi sihir. Dia percaya dirinya akan mencetak sejarah dengan menghancurkan monarki kerajaan Klai dan akan dikenal sebagai pahlawan yang membebaskan rakyat. Di sisi lain, Nur yang tiba di lokasi naga terjatuh terkejut melihat dari kejauhan pasukan Deridas bersiap menyerang ibu kota. Deridas melihat Nur dan kawan-kawannya dan merasa senang ketika melihat Ines, sang legenda perisai suci. Deridas berencana membunuh Ines dan menggantikan era legenda dengan era teknologi sihir. Dia memerintahkan pasukannya untuk membidik Ines dengan meriam sihir Brionak. Tetapi serangan itu dengan mudah ditangkis oleh Nur. Deridas heran mengapa serangannya meleset dan memerintahkan pasukan untuk melancarkan serangan lanjutan.
Lin meminta Nur untuk mundur karena pasukan Deridas terlalu banyak. Nur terkejut mengetahui bahwa Deridas adalah orang yang mengirim sang naga dan kini berniat menghancurkan ibu kota. Ketika Lin bertanya keputusan Nur menggumam bahwa seharusnya mereka mundur. Namun serangan lanjutan segera datang. Ines menciptakan pelindung yang berhasil menahan serangan tersebut. Untuk memberi waktu Lin dan yang lainnya melarikan diri, Nur memutuskan untuk mengulur waktu dan menarik perhatian musuh. Nur bergumam bahwa sejak kecil dia terbiasa kabur, seperti ketika sering dikejar lebah setelah mencari sarangnya, sehingga dia merasa percaya diri bisa melarikan diri dari pasukan kaisar. Namun terjadi kesalahpahaman. Lin mengira Nur akan menyerang pasukan musuh dan sangat percaya diri banget pada kemampuan Nur. Alhasil dia memutuskan membantu dengan sihir angin. Nur awalnya mengira Lin hanya memberi perlindungan, tetapi dia terkejut ketika Lin malah mendorongnya langsung ke medan perang kocan. Meski kaget, Nur melayang di udara dan mulai menangkis semua serangan yang datang. Bahkan dia berlari menangkis senjata pasukan hingga berterbangan ke langit. Deridas terkejut melihat Nur tiba-tiba muncul dan menghilang seketika. Sementara pasukan dihujani senjata mereka sendiri. Nur juga melemparkan 3 Aegis, benteng terkuat pasukan Deridas, membuat Deridas bingung dan heran. Bisa-bisanya Nur bergerak seperti itu dan sekuat itu, kata mereka. Nur tampak begitu menakutkan di mata Deridas, hingga Deridas membayangkan akan dibunuh oleh Nur. Padahal Nur belum melakukan apapun dan hanya mengabaikannya. Nur bahkan berhasil melempar seluruh meriam Briona ke langit dalam sekejap, membuat Deridas heran mengapa pasukannya yang berjumlah 10.000 dan dilengkapi sihir terlihat tidak berguna. Ketika Nur mendekat, Deridas mengenali pedang hitam yang dibawa oleh Nur sebagai pedang Raja Clay yang terkenal berat itu. Deridas bertanya-tanya siapa sebenarnya si Nur. Saat Nur hanya tersenyum, Deridas malah ketakutan hingga ngompol dan melarikan diri dengan kudanya, menganggap Nur bagaikan iblis. Namun, Nur tiba-tiba kelelahan dan muntah darah, lalu dikepung pasukan musuh. Namun tiba-tiba, untungnya ke-6 instruktur Nur tiba tepat waktu, termasuk Miani, ahli panah yang pernah mengajarinya, dan Gilbert serta Omen yang menegaskan bahwa mereka tidak boleh menodai nama kesatria ibu kota. Omen berniat menghabisi sisa pasukan musuh dan dengan satu tebasan, pedangnya menciptakan serangan 1000 pedang, membuat Nur kagum karena itu adalah kemampuan yang sangat dia inginkan. Di kejauhan, Oken dan Sen bercanda tentang situasi mereka yang digabung. Lalu, Oken menciptakan sihir pengikat dan benteng dari tanah. Tidak lama kemudian, pasukan Saeb datang dan membantai pasukan kekaisaran. Dengan musuh sudah dikalahkan, instruktur lain yaitu Kero hanya terdiam tanpa banyak bicara. Karena dia datang, semuanya sudah nampak selesai. Kero kemudian menyadari bahwa Nur ada di depannya. Sementara Nur terkejut bertemu kembali dengan para instruktur yang pernah melatihnya. Lin dan kawan-kawan datang untuk memulihkan stamina Nur yang terkuras. Menurut Omen, perang sudah berakhir karena seluruh pasukan kekaisaran telah dikalahkan. Asik. Meskipun Deridas berhasil kabur. Nur lalu mengatakan bahwa dia melihat seseorang tua dengan zirah emas melarikan diri ke arah perbukitan. Oken paham betul bahwa itu adalah Deridas. Dia juga tahu bahwa zirah emas Deridas terbuat dari material berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan berbagai kemampuan. Meskipun Oken menganggap itu adalah fashion yang sangat alay. Oken berpikir bahwa jika mereka bisa terbang, mereka pasti bisa mengejar Deridas yang sedang kabur ke benteng kekaisaran. Mengingat sang naga, Nur mengajak semua orang untuk menghampiri naga yang terluka. Sen tahu bahwa dia diminta menyembuhkan naga itu, namun Oken khawatir apakah itu bakal aman. Nur meyakinkan bahwa ada Rolo si penjinak monster. Namun di sini Rolo tidak yakin, membuat Oken semakin khawatir. Namun Sen percaya kepada Nur yang sebelumnya mampu menaklukkan naga tersebut di ibu kota. Saat menyembuhkan, Sen menjelaskan kepada Oken bahwa Nur adalah bocah kecil yang dulu mereka kenal. Dan Oken terkejut melihat seberapa besar dan kuat Nur sekarang. Setelah disembuhkan, sang naga terbangun dan meraung. Nur merasakan kemarahan naga itu dan Rolo memberitahu bahwa sang naga siap menerima perintah apapun untuk membalas dendam. Ketika Rolo ingin menjelaskan bahwa Nur sudah dianggap sebagai tuan sang naga, ucapannya terpotong karena sang naga sudah tidak sabar untuk segera membalas dendam. Lin dan Ines maju untuk ikut bersama Nur, yang sebenarnya terkejut karena maksudnya hanya untuk menyuruh sang naga, bukan dirinya ikut berangkat.
Kita nggak lupa ya kalau Nur itu takut ketinggian, pantas mukanya langsung kayak gitu. Tetapi dia merasa harus ikut karena sudah melibatkan semuanya dan harus bertanggung jawab. Sen menyatakan ikut karena tugasnya sebagai diplomat dan pembunuh. Oken sebenarnya tidak perlu ikut, tetapi dia bersikeras karena ingin merasakan menunggangi naga. Kero juga ingin ikut dengan alasan bahwa tanpa seorang pembunuh bayaran, keberadaan naga akan mudah terdeteksi. Sehingga dia merasa perlu menggunakan kemampuannya untuk menghilangkan jejak. Tidak lama kemudian, sang raja dan Ren datang. Ines segera meminta maaf atas tindakannya membawa Lin kembali ke ibu kota. Tetapi Ren mengatakan tidak perlu, karena berkat itu ibu kota menjadi aman. Ren juga menyatakan akan ikut sebagai komando pasukan penunggang naga untuk menyerang benteng kekaisaran. Sebelum pergi, sang raja meminta Nur melindungi semua orang dan Nur berjanji dengan tegas akan membawa mereka kembali dengan selamat. Saat Nur dan kawan-kawan berangkat, Omen berbincang dengan Saeb sambil mengamati Nur di langit. Mereka terkejut bahwa prediksi Saeb tentang takdir Nur sebagai pahlawan legenda terbukti benar. Omen merasa malu karena kesombongannya sebagai orang terkuat membuatnya berhenti berlatih. Kini, setelah melihat perkembangan Nur, Omen termotivasi untuk terus berlatih, menyadari bahwa kesombongan hanya menghambat kemajuan. Tuh, dengerin, sombong itu membuat kalian hancur. Sementara itu, Nur dan kawan-kawan terus terbang menuju benteng pertahanan kekaisaran untuk mengejar Deridas dan tiba di dekat jembatan perbatasan. Kero bertanya kepada Ren, apakah mereka harus maju atau mundur, karena di balik jembatan adalah wilayah kekaisaran. Mereka melihat Deridas kabur melalui jembatan, dan di depan mereka berdiri benteng pertahanan kekaisaran. Kero mengingatkan bahwa pihak kekaisaran mungkin sudah menyiapkan alat sihir yang sangat kuat. Mundur bukanlah pilihan, karena kehancuran ibu kota harus dibalas. Ines yang biasanya diam sebagai pelindung kini meminta izin untuk menghancurkan benteng kekaisaran, menunjukkan rasa sakitnya atas kehancuran ibu kota. Ren mengizinkannya dan meminta Ines untuk tidak menahan diri. Dan tiba-tiba setelah benteng dihancurkan, Ren menegaskan bahwa tindakan ini adalah deklarasi perang dan mereka harus siap dengan konsekuensinya. Lin merasa yakin akan kemenangan karena dia dikelilingi pasukan terkuat di ibu kota. Tetapi heran mengapa Nur belum muncul. Ternyiti, Nur sedang pingsan karena takut ketinggian. Deridas tiba di kekaisaran yang memiliki teknologi sihir yang canggih. Saat memasuki ruang tata, dia memarahi bawahannya karena gagal menciptakan sihir yang kuat. Para bawahannya terkejut mendengar sang naga malapetaka akan segera datang, apalagi naga tersebut sebelumnya dianggap telah mati. Deridas menyadari bahwa di ibu kota terdapat penyembuh hebat alias Saint, salah satu dari 6 instruktur yang mungkin telah menghidupkan kembali naga itu. Namun dia bertanya-tanya siapa yang kini mengendalikan sang naga. Merasa dikhianati, Deridas marah pada bawahannya yang membiarkan iblis di antara mereka beralih ke pihak musuh. Randeus yang mencoba menenangkannya malah dihina, membuatnya pergi dengan rasa sakit hati untuk melakukan tindakan terakhir yang akan dilihatnya. Sementara itu, Deridas memerintahkan persiapan Keraunos, senjata meriam yang masih dalam uji coba, dan memaksa bawahannya untuk segera menargetkan sang naga yang mendekat. Akhirnya para bawahan Deridas mengikuti perintahnya dengan mengumpulkan semua jaringan mana di kota untuk mengisi meriam Keraunos. Namun Deridas terkejut saat serangan Keraunos malah melenceng ke langit, menyebabkan bahaya bagi kekaisaran karena energi tembakan tercecer dan mengancam akan jatuh kembali. Karena takut mati dan tidak ingin terus mematuhi perintah kaisar yang dianggap ceroboh, para bawahannya memilih meninggalkan Deridas sendirian. Kita flashback sebentar sebelum meriam ditembakkan. Nur masih pingsan di atas sang naga malapetaka. Namun saat merasakan bahaya, Nur segera bangkit dan berhasil menangkis serangan Keraunos, meskipun terjatuh ke dalam istana. Sementara itu, Deridas dikelilingi oleh pasukan berjubah ungu yang dipimpin oleh Randeus yang berencana menghabisi Deridas demi menyelamatkan kekaisaran. Ketika Randeus hampir memenggalnya, Nur tiba-tiba jatuh di tengah kerumunan. Deridas terkejut melihat Nur lagi. Namun beruntung Nur ada di sana karena dia bertekad tidak akan membiarkan Deridas mati sebelum diadili oleh Randeus. Karena Nur berusaha melindungi Deridas, pasukan Randeus berencana untuk menyerang Nur. Meskipun Nur berulang kali mencoba menyelamatkan Deridas dengan cara menendang hingga terjatuh.
Randeus menjelaskan bahwa dia membutuhkan kepala dari Das untuk menghentikan perang. Tidak lama kemudian, Ren dan kelompoknya muncul, dan Nur merasa lega karena jika dia menjelaskan situasi, pihak kekaisaran pasti tidak akan mendengarkannya. Nur segera keluar untuk diobati oleh Lin, sementara Ren dan lainnya bersiap untuk bernegosiasi dengan pihak kekaisaran mengenai kerusakan dan korban di ibu kota. Sebelum itu, Ren ingin berbicara dengan Deridas yang tampak sangat menyesal dan meminta ampunan. Dengan tatapan tajam, Ren menyatakan bahwa dia akan memaafkan Deridas, tetapi harus terlebih dahulu menyebutkan semua kerusakan dan korban yang terjadi di ibu kota. Intinya, Ren bersedia memaafkan Deridas jika dia bersedia merasakan penderitaan yang sama. Deridas panik mendengar ini, bertanya apa yang dimaksud dengan penderitaan yang sama. Dengan lembut, Sik menjelaskan bahwa Deridas tidak akan dibiarkan mati, tetapi kakinya akan dipotong dan organ dalamnya akan dihancurkan sebelum akhirnya disembuhkan. Kero berencana menyempurnakan kebahagiaan Deridas seolah-olah berada di neraka, membuat Deridas sangat ketakutan hingga ngompol lagi. Intinya, orang egois harus merasakan sakit orang lain dengan dibiarkan berada dalam posisi yang menyakitkan alias posisi yang sama seperti para penduduk yang menjadi korban. Tanpa hal itu, mereka tidak akan pernah sadar. Sementara itu, Nur sedang disembuhkan oleh Lin. Meski merasa bersalah melihat kekaisaran yang hancur, Lin meyakinkan Nur bahwa itu tidak masalah karena dia berusaha menyelamatkan semuanya. Dia juga menjelaskan bahwa yang hancur bukan pemukiman warga, melainkan tungku mana yang menjadi sumber energi. Jadi, tidak ada korban jiwa. Tidak lama kemudian, Ren dan kelompoknya datang setelah berhasil bernegosiasi dengan pihak kekaisaran yang menyatakan bahwa perang telah berakhir dan Deridas telah menyerahkan tahtanya kepada cucunya, meski cucunya baru berusia 10 tahun dan masih membutuhkan wali. Namun yang terpenting adalah perang telah berakhir. Rombongan pasukan ungu yang dipimpin oleh Randeus datang untuk meminta maaf kepada Nur atas tindakan mereka yang menyerang. Sebagai permintaan maaf, Randeus menawarkan bantuan apapun yang diperlukan di masa depan. Tapi Nur malah menolak tawaran itu dan malah meminta maaf karena telah merusak kota. Randeus mengatakan tidak masalah. Nur kemudian menawarkan bantuan yang membuat Randeus semakin tertarik pada sifat baik Nur. Karena tidak ada urusan lagi, Nur dan kawan-kawan pamit pergi dari kekaisaran. Saat terbang, Nur masih ketakutan dan meminta Rolo untuk memerintahkan sang naga agar tidak terbang terlalu tinggi. Sesampainya di negeri Klai, mereka disambut oleh raja. Ren menjelaskan bahwa perang telah berakhir dan Nur telah memberikan kontribusi yang luar biasa sehingga dia layak mendapatkan hadiah istimewa. Semua orang terkejut ketika Nur malah menolak hadiah tersebut, meskipun sudah ditanya berkali-kali. Sang raja bingung karena penolakan Nur dapat merusak reputasi kerajaan Klai. Akhirnya, Nur meminta satu permintaan, yaitu izinkan Rolo hidup layak di ibu kota dengan rumah, makanan, dan pakaian. Dalam hati, Nur sebenarnya ingin hidup bersama Rolo, tetapi karena dia miskin, lebih baik Rolo tinggal bersama orang kaya. Permintaan Nur disetujui oleh sang raja meskipun Rolo adalah seorang iblis. Nur menjelaskan mengapa dia menolak hadiah besar, karena orang kaya seharusnya memprioritaskan penduduk yang lebih membutuhkan akibat perang. Pernyataan tersebut membuat Raja Klai tertawa, terkesan dengan sifat baik hati Nur. Di suatu malam, Rolo bermimpi buruk tentang kehidupannya. Dia berharap untuk terlahir kembali di dunia yang baru, tanpa kekerasan, dan ingin merasakan makanan enak setidaknya sekali dalam hidupnya. Setelah terbangun, Rolo menemukan dirinya di kamar yang rapi, wangi dan sejuk, mengenakan pakaian bersih seperti anak normal. Dia kemudian diajak makan oleh Ines, dan mulai saat ini Rolo tinggal bersamanya dan dapat makan sepuasnya. Hal ini membuat Rolo terharu, terutama karena makanan yang dia nikmati adalah yang terlezat dalam hidupnya. Sementara itu, Nur memeriksa keadaan ibu kota dan melihat banyak rumah hancur serta warga yang terluka. Warga yang dievakuasi kini kembali ke kota, saling bergotong royong membenahi keadaan. Saat berjalan, Nur merasa senang melihat bangunan serikat yang masih utuh dan menemukan penanda serikat. Hal itu mengingatkan Nur pada masa kecilnya ketika penjaga serikat marah karena Nur tidak mendapatkan keterampilan setelah 3 bulan pelatihan, sehingga dia tidak diterima sebagai petualang. Setelah 15 tahun, Nur tidak menyangka bisa bertemu kembali dengan ke-6 instruktur yang pernah melatihnya. Disinilah kita melihat masa pelatihan Nur secara lebih jelas. Selama latihan bersama Omen alias instruktur bela diri pedang, Nur bertahan berlatih selama 3 hari berturut-turut.
bahkan tidak menyerah pada hari ke-10. Owen sangat mengagumi kegigihan Nur. Saat latihan menghindari bola baja, banyak orang dewasa ketakutan dan tidak mau menangkisnya. Sementara Nur dengan semangat berusaha menangkis hingga tangannya patah, lalu bangkit kembali untuk menggunakan tangan kirinya. Semangat Nur membuat Omen yakin bahwa Nur akan sukses di masa depan. Suatu hari, Nur meminta untuk diajari sebuah keterampilan, meski Omen tidak bisa mengajarkan apapun tanpa keterampilan sebelumnya. Lalu dia menunjukkan teknik pedang kilat yang mampu menebus daun dalam sekejap. Omen beranggapan Nur tidak akan bisa melihat gerakan tersebut. Tetapi ternyata Nur dapat melihat dan memperagakannya. Menurut Omen, Nur memiliki potensi besar yang mungkin bisa melampaui dirinya di masa depan. Setelah 2 bulan, Nur tidak mendapatkan keterampilan apapun selain menangkis. Seandainya dia memiliki satu keterampilan, dia bisa menjadi hebat. Tetapi keterampilan menangkisnya tidak berguna di medan perang. Karena dianggap tidak berbakat, Nur disarankan untuk mencari pelatihan di tempat lain. Nur kemudian mengikuti pelatihan dengan Saeb. Awalnya, Saeb heran mengapa bocah sekecil Nur ingin berlatih sebagai kesatria garda depan. Namun, setelah berlatih, Saeb terkejut melihat potensi luar biasa dan semangat juang Nur. Sayangnya, meski memiliki ketahanan fisik yang baik, Nur tetap tidak mendapatkan keterampilan dan disarankan untuk mencari pelatihan lain. Selanjutnya, Nur mendatangi tempat pelatihan panah yang dipimpin oleh Miyane. Dalam ujian teknik lempar batu, Miyane terkejut melihat akurasi tinggi Nur yang selalu mengenai sasaran. Namun, saat latihan memanah, cengkraman Nur terlalu kuat sehingga panah yang dia pegang hancur, termasuk panah kuat milik Miyane. Nur hanya dilatih untuk melempar batu dan semua lemparannya tepat sasaran, hingga membuat targetnya bolong. Miyane penasaran dari mana Nur belajar melempar, dan Nur menjelaskan bahwa dia sering memburu burung mencolok yang suka memangsa kelinci. Di sini Miyane terkejut karena burung tersebut terkenal sulit ditangkap, bahkan oleh pemburu profesional pun. Karena Nur dianggap tidak berguna sebagai pemanah, dia disarankan untuk mencari pelatihan lain. Kali ini, Nur diterima di pelatihan Kero sebagai assassin, di mana Kero mengajarkan cara berjalan tanpa suara. Kero melihat potensi besar dalam diri Nur dibandingkan murid lain. Saat diuji untuk membongkar jebakan, murid lain menggunakan sihir pendeteksi. Sementara Nur menerobos dan menghindari jebakan. Hebatnya, dia berhasil melewati semua jebakan dengan caranya sendiri. Namun, Nur gagal sebagai assassin karena tidak bisa membongkar perangkap yang ada, sehingga latihannya dihentikan. Setelah itu, Nur berlatih di pelatihan sihir di bawah bimbingan instruktur Oken. Meskipun berusaha keras, Nur tidak menunjukkan kemampuan sihir sama sekali, yang membuat Oken jengkel karena setelah 2 bulan tidak ada kemajuan. Oken mencoba membantu Nur dengan memasuki ruang resonansi mana, mengingatkan bahwa Nur harus keluar jika merasa tidak kuat. Setelah beberapa hari, Oken mulai panik karena Nur tidak kunjung keluar. Dia khawatir Nur mungkin telah mati di dalam. Namun, Nur ternyata masih baik-baik saja dan meminta Oken untuk tidak mengganggu karena sedang fokus. Beberapa hari kemudian, Nur keluar dan berhasil mengeluarkan sihir api, meski hanya sebesar kelereng. Awalnya, Oken tidak terkesan, tetapi segera terkejut saat Nur menunjukkan sihir ganda, kemampuan yang biasanya memerlukan waktu 50 tahun untuk dipelajari. Sayangnya, Nur tidak menyadari betapa luar biasanya kemampuan ini karena merasa pesimis tentang kemampuannya sebagai penyihir. Nur kemudian pergi ke tempat latihan berikutnya, yaitu di bawah instruktur penyembuh terhebat alias Sik. Namun, Nur ditolak karena belum melakukan ritual pemberkatan yang dianggap penting untuk mendapatkan berkah penyembuhan. Meski demikian, Nur bersikeras menunggu di depan pintu Sik selama berhari-hari tanpa makan, tidur, atau mandi. Hingga akhirnya dia pun pingsan. Karena kegigihannya, Sik akhirnya memberikan kesempatan untuk belajar, meskipun tidak menjamin Nur akan mendapatkan skill. Selama 3 bulan berlatih, Nur hanya berhasil mempelajari sihir Low Heal yang hanya mampu mengobati luka ringan. Alhasil dia dihentikan karena dianggap tidak berbakat. Sik sebenarnya kagum karena Nur bisa mendapatkan sihir heal tanpa melakukan ritual pada roh suci. Ini menunjukkan bahwa Nur memiliki potensi luar biasa. Suatu hari, ke-6 instruktur berkumpul untuk membicarakan hilangnya Nur dari ibu kota. Setelah ditolak menjadi petualang, Nur kembali ke kampung halamannya. Para ke-6 instruktur panik dan berusaha mencari Nur karena mereka yakin dia memiliki potensi besar yang perlu diasah. Mereka sepakat untuk membimbingnya bersama-sama. Kembali kepada Nur, dia memasuki ruangan serikat dan memberikan penanda serikat kepada pamannya yang tidak menyadari bahwa Nur adalah pahlawan yang telah menyelamatkan negeri ini. Nur hanya meminta pekerjaan dan dia mendapatkan tugas sebagai pengangkut puing-puing di kota.
Malam harinya saat bekerja mengangkut puing-puing bangunan yang hancur, Nur merasa kehidupannya dipenuhi kejutan, seperti naik kereta mewah dan bertarung melawan naga. Namun yang paling diingatnya adalah saat diterbangkan oleh Lin. Meskipun lapar, Nur terus melanjutkan pekerjaannya. Di dalam istana, Ren dan sang raja membahas teokrasi Mitra Suci yang terlibat dalam insiden perang dengan kekaisaran Deridas. Mereka menemukan batu sihir dari monster seperti Minotaur dan Kaisar Goblin, dan menyadari perlunya kewaspadaan karena kedamaian saat ini bersifat sementara. Namun sang raja tetap tenang, percaya pada orang-orang baik dan kuat di negerinya, termasuk keenam instruktur dan Nur yang menjadi harapan besar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nur merasa lapar dan Lin membagikan makanan. Nur bersyukur mendapatkan pedang yang kokoh dan telah mewujudkan impiannya menjadi petualang. Dia yakin akan mencapai cita-citanya menjadi pahlawan suatu hari nanti, asalkan terus berjuang. Akhirnya tamat cuy. Dan parah nih anim, terlepas dari alur ceritanya yang wow, banyak pelajaran yang bisa diambil, salah satunya aktivitas Nur yang tidak pernah menyerah mencari bakatnya dia apa. Dari lempar batu, melatih pedang, mencoba menjadi prajurit, nembak cewek tapi gak kena-kena pun dia lakukan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah jangan pernah berhenti mencari jati diri kita. Cari passion kita, setelah menemukannya, coba pertahankan. Saya perwakilan dari pecinta sound. Aku sedih banget. Pamit undur diri. Telek kuda cap kuda nil.